beliau sudah kondur, sudah pindah alam berapa tahun sampai sekarang? Sekitar 36 gitu, 34 tahun. Nah, ini ada seseorang ketemu beliau, tapi tidak perlu saya sebutkan. Nah, orang bersangkutan itu diajak beliau melihat alam kubur. Terus di dalam alam kubur itu menurut orang bersangkutan, saya juga ada di situ. Ada Mbak Yai, ada saya. Kemudian orang bersangkutan disuruh Mbak Yai, golek ana wong tuamu. Kemudian dia mencari orang tuanya. Terus dia melihat orang tua laki-laki sudah biasa. Terus dia mencari orang tua wanita. Ternyata orang tua wanitanya masih disiksa di alam kubur. Kemudian orang-orang di situ memanggil-manggil seorang, tapi nggak perlu saya sebutkan sama orangnya. Kemudian setelah itu ibunya itu berterima kasih kepada bersangkutan. Tapi waktu itu jauhnya beliau baik gini, beliau ono saman padosit yang sepanjenengan. Bahasanya seperti itu. Dia mencari orang tuanya, ya yang seperti saya ceritakan tadi. Ketemu dengan ayahnya udah biasa, terus mencari ibunya masih siksa. Kemudian dia menjaga sawal. Dalam udah sawah kemudian ibunya tersenyum dan kayak digeret, ditarik orang. Habis itu dia minta, aku mau jatuh nih, amal-amalmu hadiah aku tak pakai kabeh. Kemudian beliau baik dawuh nggih niki lho. Manfaate mujadah sawal. Sehubungan dengan bulan Syawal, insya Allah beliau juga menuntun kita dalam rangka menyelamatkan orang tua kita. Ada dua perkara. Yang pertama, cara beliau menyelamatkan kita, menyelamatkan orang tua kita yang sudah di alam kubur itu ada dua cara. Yang pertama, sehubungan dengan adanya bulan Syawal ini menjadi Syawal, seperti layaknya yang di alam pengamal yang kebetulan kenal sama saya cerita itu. Kemudian Mbak E menyuruh seseorang, dan itu tidak perlu saya sebutkan. Wes wayahe tulungan. Kemudian orang bersangkutan membawa sebuah ember, kemudian berdoa. Dalam ember itu keluar sinar. Kemudian saya lihat katanya orang yang diajak Mbak itu sinar itu di ciprat-cipratan pada orang yang kubur. Kemudian Mbak jauh lagi. Ya ginilah manfaatnya mujadah kubur lah. Kalau yang itu belum nyebut nama saya. Maaf. Demi Allah tidak ada maksud apa-apa, saya hanya menceritakan yang terjadi dan dialami dengan bersangkutan. Ya, beginilah manfaatnya mujadah kubur yang diajarkan Sahih. Maaf, selama ini dalam mujadah Syawal itu pengertiannya godang tak masalah. Tapi mulai Syawal beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu tidak boleh godang. Seperti hanya 40-an. Kalau godang kembali. Dan pada waktu itu saya ditentang banyak orang. Kok gini, bahkan maaf. Salah satu teman sendiri, dia juga penggede. Maaf ya, sekali saya sama maaf. Juga saya kenal, tapi bukan dari PSB, bukan.
Nah, saya bilang sebaiknya kalau kita menghadiahkan orang tua itu berturut-turut. Aturannya seperti itu. Alhamdulillah, ternyata yang dikatakan bahaya seperti itu yang ya alhamdulillah saja salah. Artinya begini, mengapa saya mengatakan alhamdulillah saya tidak salah? Mengapa saya bilang alhamdulillah? Takutnya saya yang salah. Dan saya tidak ada rasa bangga seperti ini. Demi Allah tidak ada rasa bangga. Alhamdulillahnya saya, senangnya saya merasa bisa kenapa? Kalau kau bangga, saya nggak bangga. Alhamdulillah saya merasa berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Begitu senang saya. Bukan saya senang karena saya yang berbeda. Jauhnya baik begitu. Inilah manfaatnya mujadah kubur sing mbok lakoni. Beliau menunjuk kepada saya. Artinya mujadah sawal itu berturut-turut 7 hari. Yang pertama itu. Yang kedua, di makam yang berbeda. Jangan sampai satu makam. Dan apabila makam itu sudah ada yang mujadahi, kita mencari makam yang lain. Karena pada beliau, kalau satu makam dimujadahi, itu dimujadahi lagi. Walaupun yang mujadah berbeda, tidak sah. Karena sudah mujadahi. Biar merata, mujadah di makam yang belum dimujadahi. Sehingga semua orang-orang yang saya meninggal ahli kubur mendapatkan doa daripada mujadah sawal. Dan apabila sekiranya kita tidak mampu melakukan di makam yang berbeda dalam 7 hari berturut-turut, lebih baik kita mujadah di rumah. Akan tapi dilipatkan 2 kali plus 1, berarti 15 kali. Contoh, kita bawa jamaah, terus makam satu dan makam satu jaraknya jauh. Jamaah kita banyak, misalkan orang 10-15, kan nggak mampu. Maunya tetap makam yang dekat padahal itu sudah dimujadahi, itu keliru. Sebaiknya kita mujadahi di rumah atau di tempat jamaah bersangkutan 15 hari jamaah. Insya Allah itu sudah sama dengan 7 hari di dalam makam yang berbeda. Nah, ternyata itu 7 hari berturut-turut makam yang berbeda. Walaupun makam berbeda, bila sudah dimujadahi, lebih cari makam yang belum dimujadahi. Kalau itu tidak mampu, lebih baik kita jamaah di rumah 15 hari. Insya Allah oleh beliau sudah diarahkan ke makam-makam yang kita tidak tahu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, menolong orang yang di alam kubur, ahli kubur. Kedua orang tua kita, khusus ibu kita, mbah kita, buyut kita, candah kita, semendur. Itu dengan dana bok. Itu juga cara menolong orang-orang yang telah wafat daripada orang tua kita, mbah kita, buyut kita, candah kita, semendur. Dan itu pun beliau juga memberikan satu cara. Apa caranya? Yang pertama, niat dan nabok. Kita hadiahkan kepada yang kita tuju, orang tua kita, ya, khususnya ibu kita, mbah kita, nggak masalah. Satu kali ngisi itu boleh dihadiahkan beberapa
orang, tidak hanya kedua orang saja. Misalkan kita ngisi 5.000, tuh niatin Sunda nabok, tak tujuane nggone wong tuaku loro kusih buku, nggone mbahku buyutku loro krana Allah Subhanahu wa taala. Nderek Sunnah Rasul dari zaman. Aku sudah nabok ngene iki mergo jasa zaman. Kabeh iki sing gawe sing gerane sing ngrasakne Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah 3 kali atau 7 kali. Fakhir Allah 3 kali atau 7 kali kemudian di depan kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim sama membayangkan orang yang kita hadiahkan tadi. Insya Allah kesana. Terus ada pertanyaan, kita ngisi 1 kali 50.000. Terus kemudian 50.000 jadikan 5 kali. Itu baik yang mana? Nah gitu. Sekali 5 hari atau 7 hari. Sekali 7 hari, 1 minggu sekali 70.000. Kemudian pertanyaannya, baik yang mana? Seminggu sekali 70.000 sama sehari-sehari 10.000 sampai 7 kali 7 hari saja, baik yang 7 kali. Kenapa demikian? Di saat kita mengisi ya, 70.000 1 kali, berarti 1 doa. Terus yang 6 hari itu mau tidak ada doa kepada orang tua kita, tidak ada niat kepada orang tua kita. Tetapi kalau 10.000 setiap hari ada doa dan kiriman kepada orang tua kita. Dengan ya Sayyidi ya Rasulullah 3 atau 7, ya Fafiru 3 atau 7, lebih baik itu. Misalkan ada pertanyaan lagi, sama kan? Berarti kan tidak sama, tetap tidak sama. Sekarang saya tanya, makan 1 hari 3 kali, sama nggak sama makan 1 hari 1 kali tapi munjung? Sama. Semua ada aturannya. Walaupun sholawat pasti terima, semua ada aturan. Kemarin ada pertanyaan dari keponakan sendiri saya, tapi nggak perlu saya sebutkan siapa namanya. Dia kesini tanya, Ma'ami, kenapa sholat dia itu kok yang nomor 1 yang pertama dibaca oleh waktu di akhir, begitu. Kok gak Allah maka mantalu? Padahal yang tersepat dulu Allah maka mantalu. Dan saat itu tidak saya jawab. Saya tidak mau menjawab. Hanya saya jawab itu urusan baik dengan Allah SWT. Hanya saya jawab itu. Itu urusan baik dengan Allah SWT. Saya tidak baru menjawab. Baru saya tahu, bukan hak saya untuk menjawab itu. Karena saya tidak diberi hak untuk menjawab itu. Apalagi saya tidak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, Ma'ami, terus kenapa kok dikatakan salah ma'rifat? Kemudian saya jawab, dikatakan sholat ma'rifat karena sholat itu sebagai makan roh, suatu ilmu. Sholat ma'rifat itu ilmu sebagai petunjuk bagi roh kita. Ilmu gimana teman? Ilmu. Karena ma'rifat tepatnya bukan di alam pikiran, bukan di hati, tapi di roh. Maksud di mana? Udah, pahami dulu kata-kata saya. Terus saya
mengatakan sholal ma'rifat diambil dari dan tabarukan kepada dan dari Asmaul Azam. Terus dia masih sama itu maksudnya itu pribadi atau jamak? Akhirnya jengkel. Berhubungan jengkel, saya cerita. Saya pernah sama ibu saya. Waktu itu saya bertanya terus. Kemudian ibu saya bilang, "Kowe kok jengkel ke Bani Israel?" Dia bilang gitu. Kemudian dia, "Mboten nami kok mboten ngoten. Aku kan arane awakmu. Cuma aku nanti bukan ibuku lek kok ngangkel ngono kuwi." Kemudian paham ana sih ben. Jadi maksudnya itu sholawat ma'rifat diambil dari tabarukan dan kepada dan dari Asmaul Azam yang bunyinya nas'aluka Allah memberikan yurikana bilu jati pariwada. Itu dia nyaut lagi. Ya wis maklum lah karo bocah cilik umurnya society tapi kita ngerti ya, karena kata gabung loh. Tak maklum aja. Dia umurnya masih muda tapi kita paham itu. Engkau ya. Itu kan kan haknya kepada Rasulullah. Iya benar, haknya kepada Rasulullah. Terus kok diambil dari apa? Jangan dengarkan dulu. Sekarang saya bertanya, Asmaul Azamnya apa? Asma Agung. Sekarang Asma Agung itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya tahu kan? Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Sekarang maksudnya apa? Itu kan. Dengan hak dan kebesaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Tenggelamkanlah saya ke pusat samudera kesaanmu. Yang dimaksud kita mohon kepada Allah siapa? Apakah kata-kata itu mohon kepada Rasulullah? Kan? Kita mohon kepada Allah dengan hak dan kebesaran beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tenggelamkanlah saya ke pusat dasar samudera kesaanmu. Maksud kepada Allah. Ya kan? Begini. Ini pun lebih paham lah ya rumah nasi. Gitu kan. Setelah dia paham, terus saya kapan? Nih, kenapa kok seperti itu? Saya nggak tahu. Yang jelas di sebuah kitab itu berjudul Tazkiyatul Qulub As-Sholatul Ma'rifat, jelaskan. Kalau kau buat nanti mireng kitab itu bagi ini ku sinten sing aran. Tasih ngoten. Tazkiyatul Qulub As-Sholatul Ma'rifat itu hanya satu buku di dunia. Tidak ada yang lain. Saat ini kita pundi. Ini enggak Nabi Khidir alaihissalam. Sinten sing aran? Bayi Majid. Karangannya Bayi Majid. Judulnya Tazkiyatul Qulub As-Sholatul Ma'rifat. Intinya nggak boleh sama. Aku nanti nyekel buku ini dan Gus Latif mencari buku itu, dicari, mengumpulkan ahli-ahli Basiroh di mana tempat buku itu. Beliau beranggapan bahwa kalau pegang buku itu menguasai kedua dunia. Cari, alhamdulillah Allah tidak diberikan kepada Latif. Cari itu. Buku itu berisi ilmu baik ilmu ma'rifat, ilmu yang ada di dunia ini. Di situ ilmu menembus alam ada di situ. Dan yang jelas yang saya ceritakan di sini tidak semuanya. Saya hanya menceritakan tentang soal ma'rifat yang tertulis dalam buku itu. Di dalam buku itu dituliskan di saat beliau delusu atau ini bahasa kasarnya apa enggak? Klesetan. Delusu bayi itu delusu gimana ya? Sambil tengkurap itu
kemudian dia itu ada lampu, ya. Lampu itu di situ jelas terus, jelas. Saat lampunya, lampu itu warnanya kuning lah. Nanti lampu belajar ini terus ininya warna kuning. Terus juga di situ. Lampu belajar ini terus lampunya itu warnanya kuning terus apa itu bawahnya juga kuning. Nah, di dalam lampu kuning terus kuning terus itu dop. Itu tulisan jelas. Dopnya Philip. Ada semua di dalam kitab Tasawuf jelas semua. Kemudian beliau tidak sengaja melihat ke atas. Di atas ada kayak lempengan emas itu sekitar panjang sekitar 10 cm, lebar sekitar 2 cm setengah nggak salah. Kalau saya mohon maaf. Terus kemudian itu jatuh ke bawah. Semakin besar, akhirnya besar segede gunung, seperti gunung. Beliau ketakutan langsung. Beliau itu ketakutan tidak menyadari merem kedep. Soalnya terus dia itu beliau melama itu sudah menjadi seperti lempengan kertas. Jatuh di depan beliau itu dibaca apa bunyinya? Nas'aluka Allah mabiyat arqana bil jannah. Jadi semua sahabat kita karang beliau tidak hanya itu. Mulai Allah kita semuanya karang beliau baik maksud. Yang saja nas'alu kalau mereka semuanya karangan beliau. Yang bukan karang beliau adalah nas'alu kalau berarti antum dikona bilu jati bariwata. Itulah dinamakan sawah kita diambil dan tabarkan dari dan kepada asal atom. Kemudian Adi bertanya lagi, berarti tidak ada kesempatan yang lain. Maksudnya gimana nih? Kalau tidak ada kesempatan yang lain, semua tergantung bahaya. Iya, semua tergantung bahaya. Semua tergantung bahaya. Apa ini? Soal kan pasti diterima. Saya kira karangan ini ya. Rasul bersabda. Maaf bahasa Indonesia saja ya untuk menyatakan. Barang siapa membaca surat kepadaku 1000 kali, maka roh tidak akan dicabut Allah Subhanahu wa taala sebelum dijanjikan surga. Barang siapa membaca surat kepadaku 100 kali dalam sehari semalam, maka dia dibebaskan hidup dengan munafik di muka bumi, dicatatnya antara kedua matanya. Dan di saat umatku tidak ada yang baca sholat kepadaku, apabila ada salah satu kelompok atau salah satu umatku baca sholat kepadaku, niscaya rohku dikembalikan kepada jasadku hanya untuk menjawab salam dan sholat orang bersangkutan atau kelompok bersangkutan. Terus samanya pertanyaan nih, apa ya nek seluruh dunia ini, apa ya nek sak donya iki sak detik sing gak mau selawat. Mboten wonten. Nggih. Indonesia gak enek. Kok Indonesia kok anu Kediri gak enek, Lamongan enek, Lamongan gak enek, tidak ada dalam satu detik pun rawuh bersolawat. Tapi kenapa beliau Rasulullah bersabda seperti itu? Di saat umatku tidak ada yang baca sholawat kepadaku, apabila ada salah satu maka golongan yang bacakan sholawat kepadaku, maka rohku dikembalikan kepada jasadku hanya untuk menjawab sholawat orang atau kelompok bersangkutan. Berarti gimana? Kalau kita lihat kan nggak ada. Tetapi kalau sampai Rasul bersabda seperti itu, bagaimana keterangannya? Begitu. Baiklah, akan saya terangkan. Dan untuk menerangkan ini saya akan mengambil contoh
Dan contoh itu tidak disuruh dia. Saya takut kalau disuruh dia nanti ada yang tersinggung dan sebagainya. Saya mengambil contoh pengawas wakilnya sejarah, baik dari PW, dari PSW, ataupun dari PSBJ ataupun dari media. Saya kira sama saja. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah pengawas wakilnya dalam satu hari itu malam membaca sholawat lebih dari 1000? Mungkin kan? Kalau begitu Rasulullah ingkar. Kalau memang sholawat pasti terima. Kalau mungkin, tetapi kalau sholawat langsung terima, Rasulullah ingkar. Dan pada kenyataannya Rasul tidak pernah ingkar, sama sekali tidak pernah. Kenapa? Pengasuh dia. Kok 1000 kakek lah 1000, terlalu kakek, terlalu banyak. 10 saja, 100 saja lah. Bahkan meletup pengasuh dia sini di semua 100 sampai itu. Tapi kenapa masih banyak yang munafik? Kenapa? Kenapa masih banyak munafik? Dikarenakan yang membaca sholawat bukan pengawas wakiliyah yang berwakiliyah. Hanya pengawas wakiliyah yang berwakiliyah lah yang diakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas wakiliyah. Walaupun kita membaca wakiliyah 1000 kali, 1 juta pun, kalau tidak diambil bayai, walaupun membaca sholawat tidak akan membaca oleh Allah. Walaupun membaca sholawat, tapi tidak dianggap membaca. Maka itu dianggap tidak ada yang membaca Rasulullah SAW. Walaupun membaca, tapi tidak ada yang membaca, berarti tidak ada yang membaca gitu. Dan sesuai dengan bayai, benjing lek kula pun boten wonten. Jenengan sampun derek sinten-sinten. Jenengan derek wakiliyah mawon. Kula dados tunggal dipateng wakiliyah. Nah, sing dimaksud wakiliyah sing pundi? Ngoten. Samangken menawi kita gali wakiliyah niku bayain itu menciptakan sholawat wakiliyah. Nah, wakiliyah itu berasal dari bahasa Arab wakid yang artinya satu, kemudian ditambah ya tak marbutoh, jadi wakiliyah. Yang artinya golongan wong kan nyuci ke Allah, atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wakiliyah itu dimaksudnya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sampulnya? Golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa sampulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sohibul orang bertauhid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah sebagai Nabi Rasul. Nanti Mbah itu selalu dari sisi kali Rasulullah SAW. Terus Mbah sahibul sholawat wakiliyah. Beliau penaklif sholawat wakiliyah yang berfaedah, menjernihkan hati. Terus wakiliyah itu salah satu aliran, salah suatu kelompok atau suatu perkumpulan. Nah, ini secara bahasa saya kejar rekod.
jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi tenggeki lebih dibawa ke ranah amalan. Amal sawakidiyah itu amalan yang berfungsi menjadikan hati. Ajeng wakidiyah berfungsi menuju makrifat. Nah, terus menawi dihubungi kalau dibayar ini wow, apa? Pengawas wakidiyah sempurna itu bagaimana? Pengawas wakidiyah yang mengikuti programnya Mbah Yai. Walaupun kita pengawas wakidiyah tidak mengikuti program Mbah Yai, maka hanya pengawas wakidiyah Majasi mengikuti terus yang ada kitab. Tapi kalau kamu majusi, monggo terserah. Majasi ini majusi ini tergantung masing-masing. Oke? Ada pengawas wakidiyah macam kali yang berwakidiyah kan Majasi. Majasi atau majusi becek terakhir betul nama-nama ketun. Amargi baca wakidiyah. Bukti nih, kenapa? Pengawas wakidiyah ini maca kekuatan niku sing ping 100 luwih, tapi kok kata sing munafik. Bukti nyata niku. Istilahnya bahwa Tuhan apa gitu? Apa? Kecil kota ini, bukti nyatanya nih, kan nah 3000. Jadi intinya ini terbukti. Kata pengawas wakidiyah ini sangat mengamalkan pembaca. Nah itu sangat pengawas wakidiyah sangat. Sabojo-bojone wong. Itu pengawas wakidiyah. Ada sing ngikuti di antara nih pinten perkawis yang di kendali Mbah Yai. Ini yang pertama, yang kalau jelasnya acara-acara besar seperti Mujadah Kubro hendaknya saya minta dilaksanakan di pusat waris wakidiyah itu Pondok Kedungro. Bila tidak ada uzur yang tidak bisa diarahkan, itu jauhnya persis seperti itu. Hendaknya acara besar seperti halnya Mujadah Kubro besarnya saya minta dilaksanakan di pusat waris wakidiyah Pondok Kedungro. Bila tidak ada uzur yang tidak bisa dielakkan. Yang dimaksud uzur itu bukan acara yang melibatkan panitia. Sebab kalau acara itu melibatkan panitia, berarti tidak itu maksudnya. Yang dimaksud uzur yang tidak bisa dielakkan itu perorangan. Satu contoh gini, bayar nanti dulu, bu pilih wonten kang uzur. Amargi mboten sangu mbok tulung digendong sebatas sakit kubur teng mriki. Artinya dibiayai sing ada biaya sinten. Nah, lek ditinggali berarti uzur yang dimaksud uzur itu uzur perorangan. Kalau terpaksa tidak bisa benar-benar uzur, hendaknya saya sarankan mengikuti di rumah masing-masing. Mulai jam 8 sampai acara selesai. Mau dari rumah. Kalau dilihat dahulu itu berarti yang mengadakan acara di luar Kedunglo, katanya kembali Kedunglo itu nyalain bayi enggak? Nyalain. Jelas. Lah itulah yang dimaksud pengawas wakidiyah tidak wakidiyah. Majasin kok. Ngapunten. Mboten niat mengundang itu. Kula namun nunjuk tengah dikul. Sebelah mana itu? Terus yang kedua, hendaknya hal-hal yang menyebabkan fitnah
Dan merugikan perjuangan Muhammad kalau dibuang jauh-jauh. Benar itu. Itu insya Allah jauh itu 2 kali. Yang pertama wasiat 9 Mei 1986. Dan saat itu sore hari Senin, di dalam yang sekarang jadi makam itu saya juga ada di situ. Dan yang dilakukan kedua, insya Allah kubur wada malam Senin baik sudah tidak mampu datang ke podium, rawuh ke podium karena fisik beliau sudah gerah parah. Beliau jauh dari dalam selatan yang di dalam sini, yang sekarang makam itu sebelah makamnya ada pintu itu di situ, daunnya di situ dari kamar ke jauh. Jauh juga sama. Sanggup buatkan panjangan sekarang dari makam Pulau. Dan yang terjadi berbeda dengan 86. Kalau yang 86 itu bertanya sampai 3 kali. Sanggupkah panjangan sekarang dari makam Pulau?